itu pendaki kok jalan sendiri doang sih kan. Terus gue nengok ke belakang kan, mana loh di belakang abang tuh ya. kita terakhir ini gitu. Nah itu samping abang ada gitu kan. Balai-balai itu ada sosok. Kalau gue menurut gue kuntilanak. Gitu. Bu, tadi saya ngerasa diikutin dari pos 2 ke pos 1 Bu. Kata ibu ya, dia biasanya di situ deh, yang selalu dilihatin di situ. Sundel bolong kata dia gitu. Sundel bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel kita Ruang Rimba di Cerpen Misteri. Ini kebetulan gue lagi jalan-jalan, terus ketemu kedai mie ayam Mamer, tepatnya Bang Reges. Selamat malam Bang Reges. Selamat datang teman. Mudah-mudahan sehat ya Man ya. Alhamdulillah. Keluarga, teman-teman semua. Amin. Gimana Pak? Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Paling masuk angin. Kerokan dong. Iya. Biasa di gunung juga gitu kita. Iya. Ini Bang Reges, salah satu tim natur. Wakil ketua. Jadi gini. Tadi lagi jalan-jalan ketemu kedai mie ayam Mamer. Mampir ke sini sekalian aja ngambil syuting lah gitu. Untuk menceritakan salah satu pengalamannya Bang Reges. Bang, ada yang mau diceritain Bang? kalau ditanya cerita, sebenarnya banyak dari beberapa pengalaman pada waktu kita mendaki pendakian. Saya sebenarnya untuk pendakian itu lebih fokus ke bagaimana mulai dari Jakarta sampai pulang lagi Jakarta selamat itu aja poinnya itu. Tapi kadang-kadang nggak cuma di gunung aja sih, dari perjalanan kita berangkat sampai pulang tuh banyak cerita gitu. Cuman kita fokuskan ke gunungnya aja palingan biar nggak terlalu kecampur aduk gitu loh. Jadi intinya karena ini cerita pendakian ya, maksudnya pendakian misteri dalam arti kata hal-hal yang lebih kita tonjolkan itu yang mistisnya itu. Cuman jujur kalau saya pribadi nggak terlalu saya hiraukan untuk masalah mistis, walaupun setiap pendakian pasti saya ngerasain hawa mistis pasti, yang istilahnya mulai dari start naik sampai ibaratnya kita turun sampai ke pos terakhir itu banyak cerita gitu loh. Seperti itu. Mungkin salah satu dari pengalaman pendakian saya yang istilahnya saya akan ceritakan di sini, mungkin cerita di pendakian waktu ke Gunung Rinjani mungkin ya. Sebenarnya banyak sih, bukan Rinjani aja, ada Semeru juga ada cerita banyak. Terus juga Gunung Argopuro juga ada, banyak deh. Cuman sekarang mungkin fokus ke Rinjani. Karena waktu itu pada pendakian Rinjani saya yang kedua ini, itu saya berangkat bersama teman-teman yang baru naik gunung ya, langsung dibawa ke Rinjani. Itu yang agak-agak sedikit berat karena jujur kalau gunung itu tergantung dari ketinggian. Kalau menurut kita, makin tinggi gunung itu makin berat hambatannya ataupun kendalanya di
jalur pendakian ya, karena itu udah semacam kayak hukum alam lah. Iya, bener. Makin tinggi gunung makin berat juga gitu Berat. untuk mendakinya, itu tantangannya. Gitu Bang. Pendakian Rinjani itu masih inget nggak Pak? Tahun berapa? Kalau gue suruh nginget man, sorry nih, gue karena mungkin orangnya pelupa. Iya. Paling kira-kira aja ya. Iyalah. Kira-kira aja lah tahun berapanya gitu. Ya pokoknya tahun berapa? Berarti pas bareng sama almarhumah ya? Almarhumah. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dosa-dosanya dan dia terima semua amal ibadahnya. Karena saya juga miris mendengarnya. Iya. Nah, dia baru bahagia. Bahagia. Langsung dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, dan itu salah satu pendaki pemula si Pungki. Mungki. Karena dia belum pernah naik gunung. Tapi dia tertarik sama satu gunung ini, Rinjani ini. Dia pernah ke sana sama temennya waktu itu, tapi nggak naik sampai ke Rinjani. Karena mungkin dia khawatir nggak ada yang dampingin nih waktu itu. Betul. Seperti itu. Ya udah, boleh Pak. Boleh Bang, kita mulai ceritanya. Oke, yang saya ingat ya, yang kira-kira nih, itu kurang lebih tahun 2000, antara 2015 2016 ya. 16 ya, mungkin 2016 saya. Oke, 2016 bulannya juga saya nggak ingat Pak. Biasanya sih kalau naik gunung itu kita pertengahan tahun ya. Iya, biasa. Antara bulan Juli, Agustus, Juli, Agustus lah. Tapi juga pernah di bulan-bulan sekitar bulan Maret, April, pernah Mei. Cuma saya lupa gitu bulannya bulan apa. Cuman tahunnya ya sekitar 2016 itu. Betul. Kita kumpul pertama kali kalau setiap meeting poinnya itu kalau naik gunung dari Sangga Buana Natur Team itu kita di tempat kerja ya, biasanya di hotel. Itu biasanya ngumpul kita dari pagi untuk kumpul bareng-bareng teman di situ, terus prepare. Di situ juga kita selalu ingetin sama teman-teman yang sudah kita kasih checklistnya itu ya, apa yang harus dibawa, ya kan? Baik itu perlengkapan pendakian maupun logistik. Logistik itu juga dibagi dua. Ada logistik untuk pada saat ngecamp dan juga pada saat kita trekking atau di perjalanan, atau snack lah yang harus dibawa. Nah, kalau pas sudah selesai cek semua peserta yang ikut ke Rinjani itu udah selesai, ya udah barang semua kita kumpulin di waktu itu kita naik bis ya. Naik bis sewa sampai dari hotel sampai ke Senen. Nah, dari situ kalau nggak salah dari Senen kita menuju ke Surabaya kalau nggak salah. Ke Surabaya naik kereta. Terus dari Surabaya kita lanjut ke Bali apa ya, kalau nggak salah. Kalau nggak Bali apa langsung ke Lombok ya, lupa saya. Kalau nggak salah ke Bali dulu. Ya. Enggak lah. Enggak, langsung Lombok. Langsung Lombok. Turun di terminal apa namanya Lombok tuh? Yang di Mataram. Pokoknya sama saya juga turun di situ. Mau ke Lombok, lupa saya namanya. Iya, di daerah situ. Pokoknya di situ agak lama tuh di situ karena ibaratnya apa ya? Kita nunggu jemputan juga dari desa yang kita pengen tuju itu waktu itu di Lombok, masuknya Lombok Utara atau Lombok Barat, saya kurang tahu. Utara. Waktu itu ada pemecahan pemekaran wilayah juga di situ. Desanya Desa Tanjung kalau nggak salah. Desa Tanjung. Nah, setelah itu kita dijemput tuh pakai mobil kalau nggak salah L300. Barang masuk semua ke mobil, terus kita naik, semuncur ke teman kita yang ada di Tanjung ya. Tanjung. Kalau nggak salah namanya, cuman orangnya nggak ada di situ, di Jakarta. Cuma kita ke tempat pamannya itu, di rumahnya itu. Namanya Dadak kalau nggak salah deh. Nah, Dadaknya tapi nggak ada di situ. Kita ke rumah pamannya karena kita udah pernah ke situ juga waktu tahun 2000 berapa ya, 2014 apa 2013 ya pernah ke situ. Ya udah kenal. Akhirnya kita nyampe situ kalau nggak salah sore. Terus
Kita nyampe terus istirahat dulu sebentar situ sambil istilahnya dibuatin kopi segala macem lah. Begitu kita malamnya kita makan malam dulu di situ. Setelah itu ngobrol-ngobrol sebentar ya kan. Yang belum kenalan dulu sama orang-orang yang betul itu masih. Terus pas sudah selesai ngobrol tuh kita nggak langsung tidur. Kita prepare dulu buat pendakian besok. Pengecekan barang. Pengecekan barang ulang, packing ulang juga. Mana yang harus dibawa, mana yang harus ditinggal. Seperti itu. Oke. Terus besoknya kita berangkat ke Sembalun. Nah, pos pendakian di Sembalun. Itu dari dari Desa Tanjung itu naik kalau nggak salah bak terbuka kita waktu itu. Dapatnya bak terbuka, akhirnya kita naik di belakang sampai Sembalun. Kurang lebih dari Tanjung ke Sembalun itu kurang lebih sekitar 1 jam atau 45 menit. Lupa juga saya. Kalau estimasi waktu itu suka nggak inget dan nggak nyatet. Pick up waktu berangkat itu kurang lebih jam 10 ya, jam 10 pagi dari Tanjung. Itu naik pick up warna hitam, gue masih inget warnanya doang hitam. Kalau nggak salah pick up dari Tanjung ke Sembalun itu tarifnya kalau nggak salah ya, ingat saya itu 250.000 kalau nggak salah kita booking. Itu pulang pergi PP. Jadi pulang kita dijemput lagi pakai mobil itu. Cuman jemputnya nggak di Sembalun, di Senaru. Di Senaru, jalur turunnya itu. Jalur Senaru. Terus kalau nggak salah jam berapa ya? Sampai sana jam 10. Sampai sana jam 10, berarti berangkatnya pagi lah. Jam 9-an lah ya. Kemudian jam 10 terus daftarnya kita ke pos Sembalun itu sama tempat kita mulai start naik itu agak lumayan jauh sih, sekitar 200 meter gitu. Jadi yang sebagian orang yang teman-teman kita yang naik itu kita turunin di jalan dulu, yang ke pintu trek untuk naik ke jalur Sembalun. Terus saya sama teman saya sama Pak Ketua sama orang Tanjung itu yang antar kita itu kita ke pos dulu daftar. Kalau nggak salah daftar untuk waktu 3 hari. 3 hari. Nah setelah udah daftar, terus kita dapat Maksi, terus juga dapat kalau nggak salah dapat apa ya waktu itu? Ada souvenir lah, lupa saya souvenir apa itu. Begitu kita briefing sama doa di mulai jalur pendakian itu di bawah, kurang lebih jam 10:15 lah. Baru start ke atas. Tapi sebelumnya kita beli nasi bungkus dulu di situ. Nasi bungkus biasa. Tapi makannya nggak di situ, kita bawa, ya kan. Udah selesai briefing, apa yang harus kita ikuti aturan yang ada di situ. Terus juga kita selalu ingat jangan sampai ibaratnya mengganggu habitat di jalur pendakian, mungkin dari tanamannya maupun faunanya gitu, binatang-binatang. Terus kita start dari situ jam 10:15. Terus kita naik sampai pos 1. Tapi selama kita jalan dari start itu ke pos 1 itu kita sejam sekali berhenti untuk istirahat. Bahasa sekitar 15 menit lah. Ada banyak pemula juga situ kan. 15 menit berhenti terus ngimbangin lah ya. Sampai ke pos 1. Pos 1 itu masih padang sabana gitu. Sebelum di pos 1, karena waktu kita berangkat itu ada yang beli buah utuhnya yang kira-kira lagi semangka 2, maka 2, melon 2. Adanya di carrier saya. Carrier saya ada kalau nggak salah buka pas 1 ya, itu semangka. Terus di carrier siapa lagi satu nggak salah. Makin beratnya ya sebelum pos 1 kita buka ya kan. Saya buka aja, saya belah, saya potong-potong, terus bagi-bagiin. Nah, alhamdulillah ngurangin beban ya kan. Begitu istirahat bangsa 5 menit lah, makan semangka gitu. Semangka. Ya kita setelah makan semangka itu baru jalan lagi deh. Sampai pos 1, kalau nggak salah pos 1 itu tempat kebetulan waktu itu ada acara kalau nggak salah teman. Acara apa tuh? Acara kalau nggak salah
maraton apa jog? Oh ini apa, lintas gunung ya? Lintas gunung tapi maraton. Dia maraton. Oh yang rame-rame. Nggak bawa apa-apa sih. Tapi startnya dia dari, kalau nggak salah dari Senaru. Startnya dari sana. Jadi itu kayaknya pos terakhir buat yang maraton itu. Pulang ada event itu juga. Nah, pas banget berarti. Itu ada panitia maraton itu di situ. Nah, kebetulan ada yang ngebagi-bagiin air juga di situ. Oh, gitu. Jadi bagi-bagiin buat untuk penati-penati yang lewat situ. Yang udah yang perlu air lah intinya. Iya, bener. Terus istirahat di situ kurang lebih lumayan lama tuh. Sekitar 30 menit. Lama. Karena mungkin rame ya. Pada pengen tahu ada acara apa gitu di Rinjani kan. Oke, udah 30 menit. Kita packing lagi, bukan packing, siap-siap lah. Siap-siap untuk naik lagi ke pos 2. Nah, di pos 2 itu kita nggak begitu lama dia. Paling sekitar 15 menit atau 10 menit lah di situ lah. Istirahat sebentar sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol. Itu kan banyak yang istirahat juga. Istirahat di situ ngobrol, terus baru kita lanjutin lagi ke pos 3. Nah, pos 3 itu kalau di Rinjani itu pos terakhir sebelum menuju puncak Pelawangan Sembalun. Dari pos 3 ke Pelawangan Sembalun itu ada yang namanya tanjakan 7 bukit penyesalan. Tanjakan setan ya. 7 bukit penyesalan. Itu lumayan berdebu jalannya, Man. Jadi kalau kita naik kan nanjak tuh agak nanjak-nanjak gitu berdebu. Kemudian tuh musim kemarau apa ya? Debunya ampun-ampun yang kita kalau jalan tuh harus ngambil jarak, jangan terlalu dekat karena debunya banyak gitu. Pada pakai masker atau buffer gitu. Biar nggak kena ke hidung. Kalau kena ke hidung lalu bisa sampai ke tenggorokan. Iya, benar. Dia cepet aus kering gitu. Nah, dari situ kurang lebih berapa jam ya? Lumayan lama karena mungkin dia treknya nanjak, terus berdebu juga. Dan di situ sering berhenti kita istirahat untuk ibaratnya ngambil napas lah, atau mungkin pada mau ngerokok segala macem kan. Kurang lebih sebelum maghrib itu sampai puncak Pelawangan Sembalun. Nah, cuman kita pas sampai puncak itu kita masuk jalan lagi ke arah shelter untuk buat tenda. Pokoknya camping groundnya ya. Nggak jauh dari sumber air. Nah, di situ kita udah nyampe, pasang tenda di situ, terus sebagian ngambil air ya kan. Ambil air, terus yang sebagian lagi masak biasalah. Yang sebagian lagi bikin tenda. Nah, yang cewek-cewek itu biasanya itu langsung suruh ganti pakaian terus masuk tenda biar nggak kedinginan karena kan udah lumayan dingin itu. Udah jam-jam segitu. Nah, setelah tenda selesai, terus air juga udah diambil, kan masakan juga udah matang, udah kita makan bareng di situ kan di dalam tenda. Terus udah selesai makan, kita buat kopi biasa kan, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan ada satu peserta, kalau nggak salah dulu itu siapa namanya? Lupa gue namanya, pengurus koperasi dulu siapa yang gemuk? Si ini siapa? Kalau di Facebook Iqbal. Iqbal nggak salah namanya itu. Itu ulang tahun. Oh gitu. Nah, nggak tahu siapa yang siapin. Ada yang bawa petasan. Ya, kembang api yang panjang itu tuh. Iya. Oh, dari Indrayan di situ tuh. Wah, bagus banget. Ya, gue nggak tahu siapa yang beli itu. Tahu tuh ada 3 aja tuh. Paket tuh itu bawa. Enak banget. Gue belum pernah ngerayain ulang tahun di gunung. Di pas hari itu ulang tahun. Paket tuh mungkin sama anak-anak kali yang udah prepare. Dah, setelah itu udah selesai ngerayain, ngopi-ngopi juga ngerayain. Udah itu istirahat tuh, karena niatnya kan malam itu kita berangkat. Rencana kita summit itu jam 12 malam. Ya, rencana setelah
Rencana summit itu jam 12 malam, makanya setelah ngerayain acara ulang tahun teman itu di Iqbal, itu kita disuruh ketua suruh istirahat langsung. Istirahat biar nanti pas kita summit jam 12 malam itu seger nggak kecapean gitu. Pokoknya makan udah, ya kan, ngopi udah, tinggal istirahat. Ya udah istirahat. Kurang lebih jam 9 malam tuh pada suruh masuk tenda semua. Dan setelah itu udahlah, semuanya pada tidur lah semuanya. Sampai jam setengah 12 gue bangun karena ada yang naik lebih awal. Jam 11 atau setengah 12 tuh pada naik tuh, ada suara langkah kaki pengen summit dari laki lain. Nah udah gue bangun, terus gue langsung rebus air buat kopi. Sebelum kita muncak ngopi dulu, terus yang lainnya kita bangunin sambil suruh prepare buat bawa air ke atas, sama bawa snack. Yang sisanya yang lainnya ditinggal di tenda semua. Setelah itu udah kumpul jam 12 kurang 15 kita ngumpul, terus kita briefing, terus berdoa. Setelah itu baru kita naik Nah entah kenapa baru berapa menit kita pengen summit dari tenda itu ada yang cancel untuk summit. Siapa tuh? Salah satu Mungki deh. Salah satu Mungki, Mungki almarhumah itu cancel, nggak jadi summit. Nah itu di situ yang awalnya sih si Irfan yang mau nganterin ke bawah, tapi sama ketua dilarang, biar gua aja kata ketua gitu kan. Berarti udah jalan summit turun. Baru 15 menit kok nggak salah. Turun. 15 menit turun. Kayaknya sih karena nggak kuat atau kenapa, nggak ngerti deh waktu itu kejadiannya. Nggak terlalu ini gue tetap jalan sama anak-anak yang lainnya. Jadi yang turun itu balik ke tenda itu kalau nggak salah Pak Ketua, terus Mungki almarhumah sama Irfan nyusul balik lagi. Karena katanya Irfan sih dia bertanggung jawab untuk mantau Mungki. Karena dia kan yang ini juga yang ngajak juga waktu itu kan untuk naik. Seperti itu. Nah kalau ketua tanggung jawabnya harus kuat turun dia. Harus turun. Mau nggak mau turun. Takut ibaratnya untuk mungkin perlu ya intinya dilayanin lah. Buat ini buat itu kan, buat minum buat makan, takutnya ntar dia kenapa-napa kita turun. Nah yang 3 turun, yang 7 lanjut. Terus kita naik di, kalau nggak salah di pos Puncak Bayangan namanya. Puncak Bayangan Rinjani. Itu kita istirahat. Nah itu istirahat. Desi kalau nggak salah minta oksigen karena sesak gitu. Asma. Nggak tahu asma, nggak tahu mungkin mulai terlalu lelah ya. Lelah juga, oksigen juga udah mulai tipis mungkin. Di jam-jam segitu nggak tahu juga deh. Kita kasih. Udah dipegang aja sama Desi itu oksigennya, karena yang bawa cuma satu kaleng yang terpantau punya sesak napas lah. Iya, punya kekurangan di pernapasan atau punya asma kali ya, atau juga dia udah kasih dia aja. Nah di situ istirahat kan, kumpul tuh sebagian di depan. Nah gue paling belakang tuh sama Desi sama Hakim. Nah yang lain di atas ada si Iqbal, terus ada si Majid, ada Musrifa, ada Amon, sama yang lainnya lah, Fikri juga masih ada. Nah gue bertiga gitu. Hakim ngomong gini, Bang, itu pendaki kok jalan sendiri doang sih katanya. Terus gue nengok ke belakang kan, mana lo di belakang abang deh. Kita terakhir ini gitu. Untuk summit nggak tahu kalau Mami ada lagi di bawah, nggak tahu, mungkin jauh kali. Enggak, itu samping abang kan gitu kan.
Ya gue bilang, udah ntar aja di bawah ceritanya lah. Padahal samping Barages ya? Iya, kata dia di belakang gue, di samping gue gitu. Terus akhirnya, yaudah kita lanjut apa gimana? Desi masih kuat nggak Des? Masih, tapi pelan-pelan. Pak, kata si Desi gitu kan. Lo Kim, saya mau turun aja deh Pak, kata si Hakim gitu. Gara-gara yang tadi tuh? Nah gue dilema kan. Iya bener. Gue tinggal bertiga di belakang. Desi, Hakim sama gue. Sedangkan yang udah pernah naik Rinjani kan gue. Gue nganter Desi, Hakim nanti turun sendiri. Gue nganter si Hakim, si Desi nanti naik sendiri. Kalau seandainya dikuat sampai atas. Kalau di tengah, cuma di tengah-tengah doang bahaya. Gak kuat. Bener. Udah gitu takutnya kan kedinginan. Bener. Akhirnya gue suruh mutusin. Sekarang nggak bisa, ibaratnya gue untuk egois. Apa namanya? Iya, nggak bisa. Lo harus sama gitu loh putusannya. Nah, harus sama. Lo mau turun atau naik berdua. Jangan satu-satu tuh, gue bingung. Iya. Pilih yang mana. Kalau gue turun nganterin Hakim, nganterin lo Kim, gue bilang. Ya, Desi nggak ada yang temenin ke atas, gue bilang. Terus kalau gue nganterin Desi, Hakim nggak ada yang nemenin ke bawah. Kata si Hakim gini, nggak apa-apa, saya bisa turun sendiri. Jangan, gue bilang nggak bisa. Nggak bisa begitu. Masalahnya gue tahu, karena gue tahu apa medan di situ. Karena pas turun itu ada cabang yang namanya tuh apa namanya? Kalau istilahnya tuh batas vegetasi. Batas vegetasi dari hutan pinus, ya, ibaratnya kayak Cemoro Cemoro Tunggal gitu. Kalau di Semeru ada Cemoro Tunggal, tapi udah nggak ada pokoknya sekarang. Udah tumbang ya. Nah itu batas vegetasinya itu ada 2 cabang. Gue juga sempat pernah nyasar yang pertama dulu. Nah gue takutnya gitu kan. Takut kejadian lagi. Akhirnya gue suruh mereka mutusin berdua. Udah lo diskusi dulu deh. Mau naik atau mau turun. Akhirnya si Desi yang ngalah. Ya udah Pak, saya juga takut nggak kuat nih. Turun aja kita yuk. Ya udah akhirnya turun tuh. Itu masuk jam berapa? Kalau nggak salah sekitar jam 3:30-an lah. 3:30-an. Jadi masih gelap banget. Dan itu pun istilahnya nanggung ya, malam ya. Waktunya nanggung. Waktu nanggung buat sujud buat tahajud bagus tuh. Iya. Harusnya tahajud dulu situ. Tidur ya kan? Tahajud aja situ. Sepertiga malam. Ya akhirnya gitu deh. Akhirnya kita bertiga turun. Yang lain pada naik tuh udah jauh tuh. Udah jauh. Terus kita turun. Pas batas vegetasi itu gue bingung. Bingung, dalam arti kata bingungnya nih, ini kok jalurnya kelihatan banget gitu kan. Gue waktu itu pada saat itu nggak inget kalau gue pernah ngalamin gitu loh. Oh iya pas Rinjani pertama. Nggak ingat. Terus gue ambil jalur kanan kan. Kalau jalur kanan itu jalannya lebih enak, kayak trek biasa gitu. Jalur biasa, kelihatan banget lah ya. Pas sebelah kanan tuh akhirnya pas lewat itu terus gue paling depan kan, terus sampai turun ke bawah tuh gelap sampai nggak ada matahari, bulan tuh ya nggak tembus karena banyak pohon pinus kan situ kan. Dah pas kira-kira udah berapa meter dari batas vegetasi itu gue suruh berhenti dulu kan, karena kok nggak kelihatan jalur gitu, jalurnya hilang. Suruh berhenti ke Hakim sama Desi, gue tungguin dulu ya sebentar bang. Nah Pak, mau lihat jalur dulu di depan. Ini kok nggak kelihatan gitu, senter nggak tembus gitu. Akhirnya udah, gue pakai tongkat si Desi masalah buat tongkat, pakai Desi buat ngeraba jalanan. Kira-kira bangsa berapa meter ya dari tempat kita bertiga itu? Itu sekitar 10 meteran lah. 10 meteran. Nah itu gue pas gue pakai stick Desi kok nggak nyentuh tanah itu, gitu loh. Apa headlamp juga nggak kena ya? Enggak, saking gelap ya. Headlamp gue yang center aja nggak kena gitu ya, nggak tembus. Hitam jadi blank gitu loh, hitam blank. Akhirnya gue pakai stick nggak ngapa-ngapain, gue pakai tangan lagi. Kok dalam banget ya. Gue pikir lubang itu. Gue ngeri ya, kalau gue lanjutin gue balik lagi kan, balik lagi ke mereka. Gue bilang jalurnya blank depan. Terus gimana Pak? Ya ada 2 cara, gue bilang. Saya nyari jalur, kalian tunggu sini. Kalau saya nggak dapet, ya kita nunggu saya lagi. Iya, pagi biar kelihatan jalur. Kita ibaratnya bisa sama sampai
Oke, bawah tenda gitu. Tenda. Gitu kan. Oke, setelah gue diskusi sama teman gue itu, si Desi sama si Hakim itu ya, gue mutusin untuk nyari jalur dulu sendiri. Cuman kejadian situ agak-agak apa tuh? Agak-agak parno juga sih, karena si Desi sama si Hakim dia ngelihat di situ ya, di kejadian itu dia ngelihat ada satu rombongan, nggak tahu itu sosok apa, nggak ngerti, itu kayak sosok, menurut dia ya sosoknya jahat katanya sih. Tapi ada juga yang satu yang jahat gitu. Jadi ada rombongan itu hitam, sosoknya hitam. Tapi ada satu yang baju putih gitu. Baju putih. Tapi cewek. Cewek yang putih cewek. Iya. Nah di situ lewatin kita katanya. Sebelum Bang Reges nyari jalur. Tapi gue bilang udah ntar aja, gue bilang ceritanya di bawah aja. Ya udah deh kata gitu kan. Baru ntar setelah itu di bawah baru dicerita sih. Semuanya cerita di situ, dari yang mulai di atas ketemu pendaki yang misterius ya, tanda kutip. Gua nggak ngeliat, tapi dia ngeliat si Hakim. Nah, kalau Desi gua nggak tahu waktu itu ngeliat apa nggak, lupa. Pokoknya si Hakim yang ngomong sih. Oke, pas dia ngomong tentang yang rombongan yang gua nggak ngeliat lah pokoknya. Gua nyari jalur ke sebelah kanan tuh, tebing sebelah kanan kan lumayan tuh, mulai dari pertigaan yang vegetasi itu ke bawah itu kurang lebih berapa meter ya, jadi kita di kanan kiri itu jadi tebing gitu karena kanan kiri tebing kan. Nah yang sebelah kanan itu tebingnya kurang lebih sekitar 5 meter tinggi. Sebelah kirinya itu 7 meter. Nah gue naik yang lebih pendek dulu kan, 5 meter gue naik ke atas, gue sender ke bawah, blank sama kayak yang jalur yang di bawah itu gitu. Blank, gue wah nggak ada jalur, gelap gitu. Berarti ini jurang. Gua ambil kesimpulan ini jurang. Akhirnya gue turun, terus gue bilang ke mereka yang sebelah kanan jurang, gue bilang gitu. Gue coba yang sebelah kiri ya, gue bilang gitu kan. Iya pak, naik tuh, naik ke atas. Kebetulan kan banyak pohon-pohon yang itu tuh, yang bisa untuk kita jadi pijakan ke atas. Gue naik ke atas sampai atas, udah tuh gue sempat gue center dulu. Wah, ada kayak ada tanah datar gitu kan. Gue udah naik gue cari jalur, nggak langsung lihat jalur, enggak, gue nyari jalur dulu. Pas gue center, wah ini ketemu jalurnya. Ada jalurnya. Akhirnya gue turun, nggak turun sih, gue balik lagi ke tempat yang gue naik gitu, yang 5 meter sebelah kiri itu. Terus gue bilang, woi Kim, Des, ini udah ketemu jalurnya, gue bilang gitu kan. Yaudah pak, yaudah lu naik ya, masa gue turun, gue gitu. Tapi gue lemparin aja, ini gue bawa webbing. Gue selalu bawa webbing tuh, 2. Gue 2, ketua 2. Bener. Dua. Terus gue ikat, webbing gue turunin, gue ikat di pohon. Nah, sambil gue bantu tarik juga sih. Pertama Desi naik, ya kan. Desi naik udah, baru si Hakim yang terakhir naik. Assalamualaikum, Kim, sekalian bawain webbingnya. Masuk dulu ke jalur tuh sama Desi di depan, terus nyusul si Hakim. Nah udah ketemu jalur ya udah kita jalan seperti biasa sampai ke bawah. Itu jam berapa ya? Atau jam 6 atau jam 5? Kalau nggak salah sekitar jam 6:30. Udah terang waktu ya? Udah terang, jam 6:30 atau jam 7 lah. Karena pada saat kita ketemu jalur itu tuh kita malah selfie di situ. Nunggu terang dulu. Iya benar. Nunggu terang. Biar kelihatan jalur. Selfie itu sampai jam 6-an apa ya? Itu kan udah terang, agak terang jam 6. Lalu turun ke bawah, sampai bawah kalau nggak salah jam 7 deh. 7 ketemulah sama itu Pak Ketua, terus si Irfan sama almarhum Aboki kalau nggak salah. Udah kita situ, gue buat kopi, si Desi sama si Hakim tahu buat teh apa. Si Hakim kalau nggak salah Energen apa teh, gue nggak ngerti dah. Pokoknya gue selalu kopi dah. Bener. Oh nih. Udah. Setelah itu kita nunggu teman-teman yang lain ya kan. Berarti yang muncak itu 5 orang ya? Iya. 4 dong. Enggak, jadi enggak. Yang di atas. Yang di atas. Tapi yang di atas itu belum tentu semuanya muncak. Oh gitu. Karena ada yang gagal juga naik sampai puncak karena kehabisan air alasannya. Udah turun nyampe, kita langsung kasih minum tuh ya. Kebetulan gue
sama yang lainnya udah nyari minum di bawah tuh untuk stok gitu. Akhirnya ya udah kita kasih minum, terus istirahat, baru buatin teh manis, itu terus makan. Udah sampai ibaratnya selesai istirahat sama makan, kita langsung prepare buat turun tuh. Karena hari itu juga harus turun. Bener. Sampai ke Segarana karena takut kemalaman. Karena udah siang banget. Nah itu udah siang tuh jam 1, makanya pas lagi nyampe bawah tuh main ke Segarana. Oke. Terus udah selesai kita bongkar tenda, ya kan, prepare barang lagi, packing lagi untuk turun ke Segarana. Setelah selesai baru kita ke bawah. Tapi doa dulu seperti biasa setiap perjalanan lah. Pasti perjalanan kita selalu berdoa. Terus jangan terlalu jauh dari rombongan. Betul. Kalau seandainya jauh dari rombongan atau nggak lihat yang di belakang, kita berhenti aja dulu untuk nunggu. Gitu. Lebih baik lumayan soalnya jauh juga tuh turun ke bawah. Terus kita turun ke bawah itu sekitar jam 1:30 lah kurang lebih gitu. Udah siang banget. Biasanya kan kalau kita turun tuh jam 9 karena mungkin naik yang muncak itu turunnya agak lama. Ya kan. Jadi agak siang nih kita turunnya. Nah di situ di perjalanan turun itu dari Pelawangan Sembalun ke Segarana gitu, kita sempat berapa kali istirahat sih ya. Karena walaupun turun lumayan juga, jalurnya juga agak-agak apa sih namanya panjang juga, ekstrim juga. Kalau pinggir jalan lipir jurang gitu. Nah, sampai satu titik waktu itu kita ketemu lewat satu pohon besar. Atau itu pohon apa? Itu apa sih banyak yang lihat tuh pohon ngeluarin air dari atas. Kayak padahal nggak hujan, ada keluar air tapi nggak gede sih, cuman kayak ngalir gitu. Ngalir gitu. Lumayan kelihatan banyak itu. Ya gitu. Ya itu jadi apa sih namanya? Aneh. Jadi pertanyaan buat yang lihat. Aneh tapi nyata gitu ya. Kalau gue pribadi sih ya nggak mau mikirin bodo amat. Bener sih. Gitu. Sampai ibaratnya ada yang pengen ngambil air lah segala macam. Saking aus ya gitu kan. Cuma lu karena aus bukan karena ibaratnya lihat yang aneh, karena aus. Lihat ada. Tapi memang itu pohon satu doang kan? Satu pohon doang. Gede kayak pohon beringin tapi nggak tahu pohon apa itu. Tapi keluar air dia. Kadang nggak hujan padahal kan? Enggak, kalau musim kemarau. Itu kalau nggak salah sampai situ jam 4 sorean lah. Pas asar. Itu masih jauh loh dari itu. Jauh banget itu. Masih jauh. Karena pas dari situ kita masih harus ngelewatin lembah yang paling dasar yang di jarak antara dari Sembalun ke Segarana gitu. Itu baru hampir setengahnya perjalanan baru setengah Segarana. Pokoknya itu yang kita berhenti pas di pohon besar itu tuh baru setengah perjalanan itu nggak salah. Nah udah gitu kita lanjutin deh tuh, setelah dari pohon itu kita lanjutin ke atas. Itu agak naik lagi ke atas ada tebing gitu. Terus pas ketemu tebing kita agak naik ke atas terus baru ke kanan. Nah setelah dari situ kurang lebih berapa ratus meter gitu ya, ketemu jalur. Dulu jalurnya kelihatan. Sekarang pas begitu ternyata jalurnya kok buntu gitu loh. Gue balik lagi ke situ nyari jalur lagi kan. Tutup. Nggak taunya itu katanya pernah longsor di sana katanya. Mereka dibuat jalur baru yang ke arah lain gitu kan. Ya kita lewat situ yang arah ke tebing lagi, terus ngelipir baru ntar ketemu jalur lagi di situ. Sama sih, lewat situ bisa cuma yang jalur yang ke kanan itu udah tutup. Atau orang situ, atau kita ketemu orang situ kan. Terus udah gitu lanjut sampai Segarana kalau nggak salah tuh bukan terakhir. Itu kurang lebih setelah maghrib deh. Setelah maghrib itu udah mulai gelap. Anak-anak udah nyampe duluan. Katanya sih udah nyampe sekitar jam 5 sore mereka. Berarti bangun tenda lagi? Hah? Bangun tenda lagi ya? Semalam lagi? Iya. Bermalam di situ nginep lagi, stay lagi. Jadi stay itu kita 2 malam. 2 malam situ. Pertama di Sembalun, di Pelawangan Sembalun, yang kedua di Segarana. Nah,
Dari Segara Anak baru kita langsung turun tuh bablas sampai bawah. Gitu. Nah udah sampai Segara Anak kurang lebih antara maghrib sama isya deh. Nyampe yang terakhir tuh ya, rombongan terakhir gue kan paling belakang. Itu sampai situ udah tenda udah kepasang. Terus anak-anak yang udah duluan itu udah masak tuh. Sampai situ kita udah tinggal minum teh terus sama makan. Sampai akhirnya udah selesai makan, kita suruh istirahat situ. Cuman ada beberapa orang termasuk gua, Majid, terus Pak Ketu, itu mau pancingan. Emang udah prepare kita waktu dari Jakarta mau mancing di Segara Anak. Akhirnya yang bawa umpan tuh nggak salah si Majid tuh, dia bawa pelet apa jitu super apa berapa biji, 5 apa 3 kayaknya deh. Terus campur telur buat mancing itu gue tuh bertiga tuh. Gue mancing, ya lumayan dapat juga. Mujair yang segini lah. Lumayan tuh. Lumayan. Dan itu juga ikannya beda. Rasanya beda. Terus juga gue megang sisik ikannya itu juga beda. Dia berlumut. Padahal nggak kelihatan berlumut, tapi pas pegang kayak licin. Kayak berlumut gitu. Lebih lah karena. Iya. Itu sampai jam berapa ya? Sampai pagi kalau nggak salah gue mancing dah. Malam mancingnya. Gue mancing malam sampai pagi tuh bertiga tuh. Nah setelah itu jam 9 apa jam 10-an setelah sarapan terus prepare bongkar tenda. Udah selesai kita berangkat lagi tuh ke Pelawangan Senaru. Untuk kita turun ke bawah kalau nggak salah jam 9 jam 10 lah kita start dari Segara Anak itu. Sampai di atas kalau nggak salah siang tuh, karena jalurnya lumayan trekking lumayan sih. Berarti startnya siang. Ya agak siang gitu. Sampai atas kalau nggak salah sekitar jam 1-an kalau nggak salah. 1 siang. Pelawangan Senaru. Di situ kita ngelewatin jalur yang istilahnya batu mulu. Emang tuh jalurnya beda sama yang Sembalun ya. Kalau Sembalun masih banyak kayaknya. Kayak tanah berdebu atau tanah lembab kayak gitu. Kalau di jalur pengen dari Segara Anak pengen ke Senaru tuh batu mulu. Batu gede, kita ngelewatin batu sampai ibaratnya jalur yang pengen ke puncak Senaru itu kalau nggak salah disebut tanjakan apa ya sama orang situ ya. Iblis bukan? Ya kalau iblis mah yang waktu di Kerinci. Pokoknya semacam itu lah, tanjakan iblis juga kali gua nggak tahu. Soalnya jalurnya ngeri juga. Tanjakan setan. Makanya tanjakan setan gede. Makanya dikasih itu kan pagar tuh. Orang ngelipir tebing. Kasih pagar. Terus sampai atas tuh dikasih pagar tuh. Karena katanya porter yang Rinjani gua ngobrol. Itu pernah ada kejadian katanya jatuh ke jurang. Kalau nggak salah orang mana gitu, orang luar, orang Jepang atau orang Thailand. Rata-rata emang seperti itu sih. Preset apa gimana gue nggak ngerti. Terus udah sampai Pelawangan, ya anak pada lapar lagi ya. Makan walaupun udah sarapan di bawah. Iya. Lapar lagi, numpang itu. Untung si teman yang dari porter yang dari desa apa ya tadi gue bilang? Tanjung ya, desa Tanjung itu ketemu temennya di situ porter juga. Akhirnya kita ngumpul di dapur umumnya yang porter itu. Makan di situ. Minta makan. Sampai akhirnya udah selesai, kita nunggu yang di belakang kan ada juga yang belum nyampe, kalau nggak salah si Paket tuh sama siapa gitu. Udah ngumpul di atas di Senaru, Pelawangan Senaru. Baru kita lanjutin ke bawah, pos 3. Karena tiap jalur itu ada 3 pos. Nah, kalau jalur Sembalun pos 1, 2, 3. Jalur Senaru juga pos 1, 2, 3. Nah pas turun kita ke pos 3, istirahat dulu masa sekitar 15 menit. Rencananya 15 menit, cuman nggak tahu bablasan, hampir sejam tuh istirahat. Itu lama tuh. Nungguin yang belakang.
ya pada mau istirahat aja. Mau istirahat. Pada mau makan lagi katanya. Yaudah, makan mulu dalam hati gue. Akhirnya buat Indomie tuh, sebagian buat Indomie, sebagian ngopi. Ngopi doang tuh sama ketua, ngopi doang. Yang lainnya pada makan tuh Indomie segala macam. Setelah istirahat di sana kurang lebih 1 jam, lanjutin itu ke pos 2. Trek di sana lumayan panjang juga sih, sekitar 2,5 jam lebih lah setiap. Oke, setelah istirahat di pos 3 tadi, kita lanjutin ke pos 2. Itu kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan. 2,5 jam perjalanan. Kalau nggak salah ya, estimasinya yang nyatet Pak Ketua. Terus yang catat lengkap deh. Kita mah tinggal jalan aja kan. Iya benar. Nah di pos 2 itu, dari pos 3 ke pos 2 itu, sampai pos 2 itu pas maghrib. Makanya kita istirahat di situ. Dapat apa? Jalur jalan malam ya? Oh, kena malam tuh akhirnya. Akhirnya sambil pasang headlamp segala macam, siapin senter segala macam, keluarin. Sama ibaratnya istirahat sebentar di situ, terus minum snack segala macam, istirahat di situ lah pokoknya. Sama sholat maghrib sebagian. Nah, setelah sholat maghrib itu kita ngajutin lagi ke bawah. Itu kok nggak salah gue terakhir itu posisi. Paling terakhir. Nah itu gue barengan gue kalau nggak salah Hakim, Musripah, terus di depan gue ada Mungki, terus Mungki nggak ada nih. Ada Mungki sama Irfan. Irfan sama Majid. Dikawal. Depannya tuh, kalau gue di belakang cuma Hakim sama gue doang. Sama yang lainnya udah di depan. Nah, habis sholat maghrib mulai jalan deh tuh. Nah, disitulah yang gue ngerasain itu agak, yang gue rasain sendiri ya, bukan orang lain, itu serasa kayak gue ada yang ngikutin gitu dari belakang. Karena gue yang paling terakhir tuh, yang lainnya di depan semua. Yang di belakang itu gue, Hakim, terus siapa lagi ya, Amon, Musripah, Mungki, Majid, Irfan, terus Pak Ketua depan, Pak Ketua depan, sama Fikri depan. Nah udah, selama perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu nggak berhenti tuh, kayaknya hawanya kencang banget. Karena hawanya yang nggak enak gitu ya. Iya, jadi nggak nyaman lah. Kalau gue ngerasa nggak nyaman di pos 2, dari pos 2 ke pos 1 itu nggak nyaman. Udah nggak enak banget gitu. Jadi kayak ada yang ngikutin, cuman nggak lewat jalur, tapi lewat atas gitu. Lewat atas. Ada yang terbang gitu. Terbang di atas. Zigzag gitu. Oh gitu. Kayak ada 2 sosok zigzag gitu. Ada yang ngikutin lo ya. Iya, gue berhenti sampai berapa kali berhenti. Terus gue nawarin sama si Hakim. Karena kan ibaratnya kan gue kan bawa beban, main juga tuh, keril juga berat di belakang, terus ya depan juga bukan keril sih, sejenis keril tapi ini lah depek yang agak gede depan. Terus kayak gitu gue bilang ke Hakim, Kim, lo belakang ya, gue pengen ke depanan dikit biar agak cepet gue. Karena kalau gue di belakang nungguin almarhumah Mungki waktu itu, gue keteter, berat gue soalnya beban gue. Jangan bang, kata si Hakim. Emang kenapa? Enggak, saya agak sedikit sensitif juga, kata dia kan. Maksudnya ya gue agak peka juga, karena gue ibaratnya nggak tahu kenapa gue bisa gitu loh yang lihat-lihat kayak gitu. Terus enggak, biasanya reaksi gue agak-agak apa sih namanya, lepas, kata dia gitu. Gue takut nggak kontrol, kata dia gitu. Oh ya udah deh, akhirnya gue ngalah, tetap gue di belakang. Cuman ya makin gak nyaman itu, makin ke pos 1 makin gak nyaman. Cuman lumayan panjang juga, sekitar ada berapa jam? Sama lah, 2,5 jam juga aja. Selama 2,5 jam ya? Lebih mungkin. Langsung kayak gitu. 2,5 jam sampai akhirnya ketemu pos 1 tuh. Ketemu pos 1. Terus di pos 1 kan ada semacam shelter yang kayak apa sih namanya? Balai-balai gitu. Terus di situ kita istirahat tuh. Nah di situ ada yang rebahan, tiduran.
ada yang cuma ibaratnya diri doang gitu, ada yang duduk-duduk doang. Nah di situ gue ambil kesempatan untuk istirahat karena emang tenaga gue kuras habis di pos 2 sampai pos 1 itu. Iya benar. Karena bawa banyak. Nggak nyaman ya, beban juga kan. Gue sudah tidur, katanya sih gue tidur cuma sebentar, tapi perasaan nikmat banget, lama banget. Iya, kurang lebih katanya sih gue tidur sekitar 5 sampai 10 menit gue tidur gitu. Tapi rasanya nikmat. Tapi kayak udah berjam-jam gitu sih. Nah di situ katanya teman yang di situ yang nggak tidur, itu di bawah balai-balai itu ada sosok. Apaan tuh? Sosok itu yang digambarkan sama kayak yang gua alamin di jalur. Oh selama 2,5 jam itu kayak sosok itu yang ngikutin. Kayak kalau gua menurut gua kuntilanak. Gitu loh. Seperti itu. Katanya di bawah balai-balai itu, palanya doang keluar gini. Oh bener loh. Iya. Udah deh. Akhirnya terusin tuh dari pos 1. Di pos 1 dari pos 1 itu kita turun. Setelah pos 1 itu ada warung. Nah, nggak lama dari kurang lebih 15 menit deh dari pos 1 itu ke warung itu 15 menit. Oh dekat dari situ kita berhenti. Nah berhenti situ makan segala macam, istirahat. Ada gue nanya sama ibu-ibunya penduduk situ yang ke warung di sini. Oke sebelum pos 1 kalau dari Senaru lah. Gue tanya kan ke ibu-ibu itu, Bu, tadi saya ngerasa diikutin dari pos 2 ke pos 1 gitu. Kata ibu iya biasanya di situ deh yang selalu dilihatin di situ. Itu apaan ya Bu? Saya sosok gitu. Sosok apaan ya saya bilang gitu. Sundel bolong kata dia gitu. Sundel bolong. Emang ada sundel bolong sini Bu? Iya orang sini bilangnya sundel bolong. Oh bahasa itu sundel bolong. Tapi gue yang ngerasain kayak kuntilanak kayak gitu. Kuntilanak terbang. Oh berarti sama, berarti bener apa yang gue rasain sama cerita ibu itu. Bener. Tapi gue nggak bisa ngeliat ya, maksudnya ngeliat. Cuman feeling ketidaknyamanan merasa ada yang ngikutin, cuman dia dari atas kayak terbang gitu loh, kayak mereka hadir itu lah ya. Dari situ ibaratnya sama seperti yang di pos 1 itu juga sosoknya sama. Cuman ya untungnya sih nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian. Nggak jadi aneh. Nggak ngerti deh. Pokoknya penyebab itu pasti ada, gue nggak tahu penyebabnya apa. Kemungkinan ada salah satu dari teman kita, mungkin si Pungki atau si Hakim yang misalnya itu bisa yang mengundang mereka ibaratnya ngikutin kita sama perjalanan. Yang karena mungkin mereka punya kelebihan kali ya. Iya. Bener. Energi dia tuh yang energinya yang bikin memancing dia jadi makhluk itu pengen ikut gitu. Iya. Nah, di situ setelah itu nggak taunya pas gue udah di warung itu kan kita lanjutin perjalanan tuh ke pos terakhir yang untuk pendaftaran dari Senaru tuh. Iya, base terakhir. Ternyata gue masih ngerasain, masih diikutin juga. Pas udah ketemu cahaya lampu-lampu duduk, itu hilang. Oh, udah mulai itu baru hilang. Gue pikir kali pas udah pos warung tadi, gue pikir udah nggak ada yang ngikutin kan gitu. Nah di situ kok masih berasa. Sampai akhirnya ketemu cahaya lampu duduk tuh, baru tuh perasaan gue hilang tuh, udah nggak ada sama sekali. Udah santai di situ. Nah setelah turun ke bawah tuh kalau nggak salah subuh tuh jam berapa, jam 4-an. Subuh jam 4 kalau nggak salah. Pokoknya kalau ke Rinjani itu selalu sampai bawah tuh jam-jam segitu. Yang gua pertama juga jam segitu juga hitungannya segitu ya. Akhirnya kita laporan kalau kita turun ke bawah itu 10 orang lengkap sama sampah segala macam kita juga udah kita serahin kan. Kalau nggak salah ada 2 plastik tuh kita bawa dari atas. Nah setelah itu udah laporan, ya udah yang lainnya pada bersih-bersih, terus sebagian lagi pada istirahat. Mungkin kecapean ya, di jalur kan lumayan lama ya gitu, posisinya jalan malam. Jadinya tenaga terkuras, ya udah sampai ada yang tidur juga pulas di situ sampai jemputan datang. Kalau gue nggak bisa tidur sampai ibaratnya mobil belum datang nggak bisa tidur. Bener, belum tenang. Gue malah tidurnya di mobil waktu itu kan.
Mobilnya mobil pickup yang pertama hitam itu, iya warna hitam itu. Pokoknya di situ apa sih namanya? Udah kayak ibaratnya kita barang lah. Iya. Yang mana carrier, yang mana orang gitu kan. Campur aduk di dalam mobil pickup itu. Naik pickup itu ya pokoknya pas subuh makanya kita naik pickup menuju ke Desa Tanjung lagi. Desa Tanjung. Tempat kita nginep di rumah teman. Nah, di pickup itu ada beberapa yang gue bikin ketawa juga. Kok bisa gitu tidur kayak begitu? Gue tidur posisi gue tuh kaki ketekuk. Posisinya. Udah setelah itu 16 jam ya? Dari Senaru kita ke bawah. Kalau nggak salah kita niatnya mau mampir dulu tuh ke air terjun apa sih namanya ya? Oh, yang ada di Lombok itu ya? Yang di bawah Senaru tuh. Yeah. Cuman kayaknya nggak jadi langsung deh, nggak salah langsung. Sampai sana baru ini apa namanya bersih-bersih. Langsung bersih-bersih. Begitu istirahat semalam lagi di Tanjung. Nah, lupa namanya bapak siapa sih di situ ya? Pokoknya gue kenalnya Dadak aja ponakannya. Nggak ada sih Dadak. Itu. Terus setelah istirahat semalam, baru besoknya kita pulang. Oh, langsung pulang ke Jakarta. Tapi mampir dulu mampir ke Senggigi. Pantai Senggigi. Cuman di Senggigi kita cuma sebentar. Bentar doang. Ya, situ aja. Pokoknya pengalaman di Rinjani waktu itu cuma segitu aja sih. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan sih ibaratnya ke depannya kalau seandainya ada apa namanya cerita pendakian lagi sih nggak apa sih namanya selalu begitulah, selalu bagus, nggak terlalu inilah, karena kan orang kan banyak kan yang kejadian ini ya itulah sampai terlalu banyak accident segala macam. Kalau juga di NATO sih nggak. Kalau cerita ya kan gitu kan banyak cerita versi masing-masing kalau orang cerita gitu. Yang penting intinya kan selamat ya. Pokoknya kalau dari saya pribadi jangan apa sih namanya, jangan mikir macam-macam. Yang penting kalau mau daki itu harus prepare. Dalam arti kata kalau perlengkapan untuk diri kita itu kayak baju gunung atau baju lapangan kita harus punya gitu kan. Karena baju lapangan itu bisa supaya melindungi kita dari tanaman-tanaman yang istilahnya bisa kena kulit. Jadi untuk pesan-pesannya Bang Reges apa nih buat pendaki-pendaki yang lain atau pendaki yang pemula? Ya kalau pribadi gue yang gue dapet ya, maksudnya pengalaman gue, intinya jangan ngeremehin apapun yang termasuk kita naik gunung, jangan ngeremehin. Jadi kita harus benar-benar persiapkan semua, semua baik fisik, terus juga mental, perlengkapan pendakian, terus logistik, terus juga fisik, ya kan, sama ibaratnya estimasi waktu. Ya. Betul. Kita belajar lah memanage waktu, manage semua lah, dalam arti kata. Kalau menurut gue tuh naik gunung itu semacam kayak filosofi hidup. Betul. Mulai dari kita berangkat pengen naik gunung sampai balik lagi pulang sampai ke rumah gitu. Betul. Jadi persiapan itu benar-benar harus diperhatiin. Betul. Yang pokoknya yang untuk pribadi aja deh. Kayak mempunyai perlengkapan untuk diri kita nih ya. Kalaupun kita ibaratnya ada beberapa yang item yang bukan pribadi tapi tim harus ada gitu loh. Betul. Ya kan? Contoh kalau untuk pribadi kayak mempunyai baju lapangan khusus untuk naik gunung aja. Jadi kita prepare lah untuk naik gunung. Terus yang kedua satu set ya, celana sama baju. Terus yang kedua tuh baju salin. Jangan lupa baju salin. Nah, itu juga harus diperhitungin, jangan sampai berlebihan juga. Jangan juga sampai kurang. Jadi umpamanya kita nginep berapa hari, itu kita hitung. Kita perlu bawa baju ganti berapa gitu. Terus juga
termasuk celana dalam, terus juga alat-alat mandi, gosok gigi segala macam itu juga tim. Terus juga minyak wangi, ya kan? Minyak wangi harus wajib. Minyak wangi wajib itu biar kita juga semangat. Betul. Ya kan? Belum bagian terus gitu sarung tangan, sepatu, ya kan. Terus juga raincoat wajib bawa. Terus juga topi atau kupluk ya. Buat nutupin kepala. Kalau bisa sih kupluk, karena kalau kupluk kan ada yang sampai batas kuping tuh. Karena buat nutupin semuanya. Biar nggak kedinginan juga tuh kuping. Terus headlamp. Terus pokoknya semua deh yang menyangkut perlengkapan pribadi. Nah, ada juga perlengkapan tim. Betul. Kita harus ada kompor, ya kan. Terus juga ada nesting atau perlengkapan masak. Terus juga harus ada kompor tadi harus lengkap sama gas ya. Nah, gas itu juga harus diperhitungkan berapa hari kita stay. Ya, berapa kaleng kita harus bawa. Betul. Ya kan. Terus udah gitu tenda wajib tuh. Berapa orang yang ikut harus kita sesuaikan. Bawa tenda yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah peserta pendakian itu. Pokoknya senyaman mungkin kita harus siapkan biar nanti nggak sengsara gitu. Kita kan naik gunung juga harus nyaman. Kalau nggak nyaman buat apa naik gunung? Betul banget. Ya, yang ada ntar lo apa sih tersiksa ya kan. Pokoknya senyaman mungkin kita siapin aja semuanya. Sleeping bag wajib. Kaos kaki. Pokoknya semualah yang misalnya berhubungan ini ada di list-list deh. Kalau lihat di Google atau lihat di YouTube pasti ada deh. Sekarang banyak gampang. Perlengkapan pribadi untuk pendakian, perlengkapan tim untuk pendakian, ya kan, dan lain-lain. Betul. Terus yang kedua, kita juga walaupun kita tidak belajar dalam arti kata khusus untuk pencinta alam, walaupun kita hobi doang, kita juga kalau bisa sih kita harus tahu juga gitu loh. Dalam arti kata di situ perlu ada yang belajar tentang survival gimana. Harus buat bekal diri sendiri lah sama tim. Harus. Terus yang kedua navigasi. Itu juga bisa belajar di Google ada, ya kan. Terus di sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, kita harus juga belajar. Apa-apa yang harus, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak. Ya kan? Jangan sembarangan juga. Mentang-mentang ada di gunung aman, enggak. Betul. Ada yang istilahnya yang boleh dimakan dan ada yang tidak. Terus juga main navigasi itu kalau kita ibaratnya nyasar atau kita bingung melihat jalur ini ada cabang segala macam, ya kita harus belajar juga melihat yang jalur yang benar seperti apa dari navigasi itu juga bisa. Kalau kesasar segala macam kita bisa survive lah nantinya kalau kita belajar antara survival sama navigasi. Itu aja sih pesan saya. Jadi jangan sombong juga, intinya jangan sombong, terus juga jangan takabur, jangan ngeremehin apa yang ada aturan di desa itu. Betul. Atau di wilayah situ juga kita harus ikutin. Bisa bawa diri supaya kita bisa diterima ya. Betul. Baik istilahnya sama orang-orang penduduk situ maupun yang ada di alam. Alam kita nggak tahu kan, ada makhluk selain kita kan. Betul, ada fauna, ada flora, terus ada juga makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu kan. Ya, bisa nyaman buat kita dan tidak terjadi apa-apa untuk kita dan tim lah. Intinya seperti itu. Terima kasih Bang Reges udah cerita nih, kita udah mampir nyobain mie ayamnya. Mie ayam Mamer. Iya, sama-sama. Pokoknya masih banyak. Mudah-mudahan kita masih bisa naik gunung ya. Amin. Nggak ada batasan umur. Betul, nggak ada batasan umur. Kalau kita hobi naik gunung juga kita masih sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Iya. Mudah-mudahan bisa sampai tua lah kita bisa naik gunung. Amin. Hobi terus berjalan. Iya. Pokoknya nomor 1 tuh hobi saya yaitu. Mudah-mudahan sampai. Sebenarnya sih pengen terus, cuman kadang-kadang kita terbentur sama waktu sama kesibukan. Waktu sibuk yang kita jalani. Betul banget. Itu aja. Oke. Berarti ceritanya cerita santai nih. Cerita santai di kedainya mie ayam Mamer.
sambil silaturahmi lagi sambil ya. silaturahmi, udah lama nggak jumpa nih ini. Gitu. Terus yang baru nonton channel Ruang Rimba ini, jangan lupa di Lonceng. subscribe loncengnya, share and like gitu pokoknya dah. Terima kasih untuk menonton semuanya, dan ingat, yang belum pernah naik gunung atau ingin naik gunung jangan pernah takut, percaya aja, yakin, jangan lupa ibadah, itu yang terpenting. Persiapan semua siapin. Oke, selamat malam, terima kasih, salam Ruang Rimba.